Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'da. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum, peserta kuliah Ulumul Quran wa Tafsirul Iqtisadi yang berbahagia. Mari kita lanjutkan kuliah kita pada pertemuan kelima dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kelima kita akan membahas i'jazul Quran, kemukjizatan Al-Quran. I'jaz adalah menetapkan kelemahan sebagai bukti bahwa dia mengaku menjadi nabi atau rasul. Benar bahwa dia seorang nabi, seorang rasul, diberi bekal dengan mukjizat yang menetapkan kelemahan segala sesuatu yang menghambat dakwah nabi dan rasul. Apa bedanya nabi dan rasul? Kalau nabi, dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan syariat nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi Bani Israel misalnya. Sementara kalau rasul pasti nabi. Tapi kalau nabi belum tentu rasul. Kalau rasul ini membawa syariat baru dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu. Iwan fillah rahmatullahi alaikum. Mukjizat adalah salah satu perkara yang luar biasa yang keluar dari kebiasaan. Kharijul adah. Jadi mukjizat ini diberikan Allah kepada Rasulullah, pada para nabi dan rasul. Kalau kita lihat macam-macam kharijul adah, perkara-perkara yang keluar dari kebiasaan, ada 4 macam. Pertama, mukjizat untuk nabi. Kedua, karomah untuk waliullah. Yang ketiga, ma'unah untuk muslim biasa. Dan yang keempat adalah istidraj untuk orang-orang kafir. Iman fillah rahmatullahi alaikum. Al-Quran sebagai mukjizat akhir zaman untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran yang ada sekarang adalah Al-Quran yang sama dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekian abad yang lalu. Artinya ini adalah mukjizat akhir zaman. Sampai akhir zaman Al-Quran tetap dan tidak berubah. Imani fillah rahmatullahi alaikum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menantang orang-orang Arab agar membuat yang semisal Al-Quran dalam 3 tahapan. Yang pertama, sebagaimana dalam Quran surah Al-Isra ayat 88, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Quran surah Al-Isra ayat 88. Kemudian dilanjutkan dengan Quran surah Hud ayat 13-14. Am yaqulu naftarah qul fa'tu bi 'ashri suwarin mislihi muftarayati wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmillahi wa alla ilaha illahu fal antum muslimun. Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Maka katakanlah Muhammad, kalau demikian datangkanlah 10 surah semisal dengannya yang dibuat-buat. Dan ajaklah siapa saja yang di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah. Dan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka maukah kamu berserah diri
masuk Islam, ini tantangan yang kedua agar orang-orang Quraisy membuat Al-Quran tandingan ternyata tidak mampu dipenuhi. Kemudian Quran surah Baqarah ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin mislih. Fa'tu bi suratin min mislih. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waqudan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Jikalau kalian ragu-ragu akan keberadaan apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka datangkanlah satu surah semisalnya. Undanglah syuhada'akum selain Allah. In kuntum shadiqin, kalau kalian itu benar. Fa illam tafalu, dan jika kalian tidak mampu membuatnya, walan tafalu, dan pasti tidak akan mampu. Fattaqullaha fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka takutlah kalian akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan dalil akli, rasional, logis. Buktinya orang-orang yang ditantang oleh Allah agar membuat Al-Quran tandingan, mereka pada tidak sanggup, dan ini menjadi bukti bahwa Al-Quran memang benar-benar kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah, bukan kalam Muhammad SAW yang diturunkan Allah sebagai bukti atas pengakuan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran ini mukjizat, kalamullah, bekal yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad untuk membantah hujah-hujah sastrawi orang-orang Quraisy jahiliyah pada waktu itu, bahkan sampai sekarang. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Aspek kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran sebagai mukjizat adalah bukti nyata atas legalitas kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sebaliknya. Legalitas kenabian merupakan bukti kemukjizatan Al-Quran. Bukan. Kenapa? Karena Rasulullah sudah meninggal. Tapi kalau Al-Quran sampai sekarang masih ada. Sehingga bukti bahwa Rasulullah itu nabi, buktinya adalah Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran ini bukti nyata atas legalitas kenabian Rasulullah SAW. Al-Quran adalah kalamullah yang tidak bisa disifati sebagai makhluk atau khalik, sebagaimana dalam pembahasan ulama mutakalimin, perdebatan mereka antara Mu'tazilah dengan selain Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk atau bukan. Tidak begitu. Cara yang benar dalam beriman kepada Al-Quran yaitu dengan meninggalkan pembahasan ini, dengan sukut, mendiamkan saja. Karena iman itu menggunakan dalil akli, sementara akal tidak bisa mengindra, dan Al-Quran sendiri tidak menjelaskan mengenai itu. Jadi cukup kita mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Aspek kemujizatan Al-Quran berikutnya adalah Al-Quran pasti berbahasa Arab. Bukan buatan orang Arab, bukan buatan Rasulullah SAW, tetapi kalamullahu ta'ala. Al-Quran turun dan sampai kepada kita dengan bahasa Arabnya, baik lafal maupun maknanya. Sebagai contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus
wa takunul jibalu kal ahnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر والقمر رأيتهم لي ساجدين Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. 3 contoh surah yang dibaca di atas kalau kita renungkan maknanya bisa berbeda-beda dan menghunjamkan hati, ada yang membuat kita takut, ada yang menjadikan pelajaran bagi kita, bahkan kisah yang membuat kita jadi pengen tahu seperti apa kisah itu. Maka jangan pisahkan lafaz dengan maknanya. Al-Quran memiliki lafaz, memiliki makna, kedua-duanya harus disatukan, dipelajari, dipahami, dan diamalkan. Kemujizatan Al-Quran karena aspek bahasanya. Bukan karena aspek-aspek yang lain. Misal karena aspek sejarahnya, aspek kesehatan, psikologis, ilmiah, aspek berita-berita gaib, aspek hukum, aspek-aspek lain. Bukan. Kemujizatan Al-Quran karena aspek bahasanya. Aspek bahasa inilah yang bisa kita indera secara langsung. Bisa kita dengar dan bisa kita baca. Bisa menyentuh pemikiran dan perasaan manusia. Menggunakan pengungkapan atau takbir yang sangat fasih, dengan fashohah, dengan uslub yang kaya, yang ketinggian uslubnya mencapai derajat ketinggian paling puncak, sampai pada tingkat yang sangat mengagumkan setiap manusia yang mendengar dan membacanya. Al-Quran berbeda dengan mukjizat-mukjizat yang lain. Al-Quran berbeda dengan hadis, bahkan itu hadis qudsi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.